Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmat Fadila, NIM 070. Di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat hukum, yaitu paksaan hukum dan kebebasan sebagai pemenuhan nilai UAS. Langsung saja masuk kepada materi. Dalam materi ini, saya akan membagi ke dalam 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, kebebasan dan prinsip non-intervensi, yang kedua, paternalisme hukum, yang ketiga, melegislasi moralitas. Langsung saja memasuki materi yang pertama. Menurut John Stuart Mill, paksaan terhadap kebebasan adalah paksaan yang mengancam nilai kebebasan, sehingga hanya perlu dilakukan sejauh membawa kebaikan. Batas paksaan hukum terletak pada hal-hal yang berkaitan dengan prinsip membahayakan orang lain, dan di luar itu harus dibiarkan karena menjadi urusan privat yang tidak boleh diintervensi hukum. Alasannya, setiap individu memiliki kemampuan untuk menilai apa yang menjadi kepentingannya dengan berpikir secara rasional. Nah, selanjutnya independensi ini kemudian disebut sebagai kebebasan yang membawa kebahagiaan. Oleh karena itu, paksaan hukum diperlukan untuk membatasi perilaku orang lain yang dianggap tidak membawa kebaikan. Akan tetapi, yang penting dipahami adalah paksaan hukum dilakukan dengan maksud akan memperoleh kebaikan bagi masyarakat. Artinya, bahwa paksaan hukum yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi seseorang dan atau masyarakat diperlukan demi kebaikan bersama dalam masyarakat. Memasuki materi yang kedua, yaitu paternalisme hukum. Menurut Golding, beliau melihat bahwa ada ruang untuk hukum yang bersifat paternalistik, yakni di mana negara diserahi tanggung jawab atas kebaikan warga negara dengan melalui hukum berusaha menjamin keselamatan dan kesejahteraan individual anggota masyarakat tanpa harus mengkaitkan urgensi hukum paternalistik dengan keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Golding membedakan antara perilaku atau tindakan yang berkaitan dengan diri sendiri dan yang berkaitan dengan orang lain. Nah, kritik Golding pada John Stuart Mill juga mengenai apa yang dimaksud dengan ketidaknyamanan, bahaya, kerusakan, dan kerugian yang tidak didefinisikan secara tegas. Nah, selanjutnya, menurut H.L.A. Hart, berpendapat bahwa pembatasan hukum demi kebaikan individu tidak dapat disebut dengan moralisme hukum, namun adalah bentuk dari paternalisme hukum. Yang berbeda dengan John Stuart Mill adalah bahwa alasan moral bukanlah alasan pembenar bagi adanya paksaan hukum, dan individu bukanlah penilai satu-satunya tentang apa yang paling tepat tentang kepentingannya. Nah, secara umum, paternalisme hukum H.L.A. Hart dapat dikenakan bukan hanya pada ruang private, namun juga pada ruang publik dengan tujuan untuk kebaikan individu dan masyarakat. Nah, pendapat Hart yang menyatakan bahwa paksaan hukum demi kebaikan individu adalah semata-mata tindakan hukum, bukan moral, memunculkan kritik karena Hart merupakan pembela positivisme hukum. Peraturan hukum yang dijadikan dasar penilaian dan pengambilan keputusan pada ruang publik yang merupakan pendapat Hart dapat dibenarkan. Nah, selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yaitu melegislasi moralitas. Nah, Herbert Packer di sini berpendapat bahwa prinsip membahayakan orang lain yang merupakan pendapat John Stuart Mill memiliki kegunaan di mana prinsip tersebut menegaskan pentingnya menjatuhkan hukuman berdasarkan bahwa perilaku tertentu yang dapat memberikan efek negatif, merugikan, atau membahayakan pihak lain. Ada perhatian tertentu terhadap pendapat Packer, yakni dari sudut pandang hukum kriminal. Yang pertama, pentingnya memastikan bahwa seseorang yang dihukum karena memang bersalah, di mana harus ada fakta yang jelas atau bukti yang dapat memastikan bahwa seseorang pantas dihukum. Selanjutnya, pentingnya memberi hukuman yang setimpal sesuai dengan tingkat kerugian yang diderita oleh pihak lain, dengan tetap berdasarkan pada penerapan keadilan. Selanjutnya, adanya garis pemisah yang jelas antara pertimbangan hukum dan pertimbangan moral. Nah, Devlin di sini menyatakan bahwa ada standar perilaku tertentu atau prinsip moral yang oleh masyarakat dituntut untuk dipatuhi. Hal ini mengindikasikan adanya keberlangsungan hidup masyarakat dilandasi dengan kepatuhan dan upaya memenuhi keyakinan dan standar umum. Devlin menjadi pembela yang baik dari paternalisme hukum, di mana hukum kriminal tidak mengenal persetujuan atau pilihan bebas korban sebagai alasan tertuduh untuk melepaskan diri dari tuntutan hukum kriminal. Jadi perdebatan paternalisme hukum dapat diterima atau tidak juga berdasarkan pada tidak adanya pembedaan yang jelas antara imoralitas dari praktek dan aspeknya sebagai gangguan atau ancaman terhadap kepentingan publik. Nah, konkretnya bahwa suatu tindakan yang dilakukan dalam wilayah privat tidak dapat disebut sebagai imoralitas, kecuali tindakan privat tersebut dilakukan di wilayah publik. Sekian dari saya, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.